Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eli Andini dengan NIM 235003158 dari kelas B angkatan 2023. Di sini saya akan melanjutkan tugas aplikasi ke teknisi pilihan 2. Kita masuk ke video ketiga atau tugas ketiga. Di sini, saya lupa bilang, untuk tampilan subnya ini berbeda ya dari yang video-video sebelumnya, dikarenakan saya sekarang menggunakan sub versi terbaru. Jadi dibikin ulang, terus tampilannya juga berbeda. Maaf. Lanjut, kita sekarang untuk tugas ketiga itu masuk ke analisis struktur. Di analisis struktur itu ada 3 tahap. Yang pertama yaitu analisis modal atau perioda, yang kedua yaitu evaluasi beban gempa, dan yang ketiga yaitu analisis simpangan. Langsung saja kita ke yang pertama yaitu analisis modal atau periode. Kita menentukan periode si struktur bangunan ini. Langkah pertamanya yaitu kita run dulu. Ini klik ini, kita run now. Nah, tampilannya akan seperti ini, dan di kiri atas itu udah muncul ya periodenya. Di sini T itu waktunya kita dapat 0,7 sekian. Kalau misalnya ini kan kita dapat 0,7, berarti menunjukkan artinya si struktur ini tidak error. Kalau misalnya ada yang lebih dari ini periodenya atau lebih besar atau puluhan ribu detik, intinya besar, itu kemungkinan ada kegagalan di strukturnya, entah itu pas di pemodelan atau pembebanannya yang sebelumnya, atau ada yang tidak dijoin, seperti itulah. Tapi kalau misalnya kita dapatnya T0,7 ini, berarti aman ya, strukturnya tidak ada error. Setelah itu kita ke display, menu display, kita ke show table. Nah, di sini kita pilih yang ini, analysis result. Kita pilih yang struktur output. Nah, ininya kita yang modal information. Ininya kita yang tabel ketiga ya. Nah, habis itu kita oke. Nah, akan muncul ya data seperti ini. Data ini kita buka di Excel. Caranya kita klik file, ke export current table to Excel. Nah, sini kita buka Excelnya. Nah, udah muncul ya seperti ini. Yang data yang tadi kita munculin di Excel. Habis itu kita cari modal yang masanya mencapai 100%, yaitu kita lihat di sininya, di sini modal ke-8 ya. Kita tandain dulu. Nah, ininya tandain warna kuning. Habis itu kita ke sub lagi. Ini down dulu. Kita ke display lagi, kita ke show table. Nah, ininya udah, kita pilih load case-nya. Bentar, yang struktur outputnya ini kita pilih yang ini, yang base reaction. Nah, untuk load case-nya kita pilih yang dead sama yang SDL. Kita oke. Nah, muncul datanya juga kayak tadi. Nah, sekarang kita ambil data yang global FZ ini,
kita copy ke Excel. Ctrl C, Excel. Nah, ini data ini tuh untuk apa? Kita sekarang untuk menentukan nilai berat efektif si struktur atau WT. Caranya kita totalin si yang ini. Nah, hasil ini tuh namanya total berat efektif atau WT ya. Ini dia. Nah, kita tandain dulu aja ini kita udah dapat WT-nya. Habis itu udah nentuin WT, kita masuk ke tahap kedua, yaitu yang tadi evaluasi beban gempa. Di evaluasi beban gempa ini kita menentukan nilai V statik. Kita tulis aja dulu di sini statik. V statik, untuk menentukan V statik ini diperlukan data CS sama WT tadi yang di atas udah kita tentuin. CS itu nilainya 0,087. Lihat dari modul ya. Ini kalau WT yang tadi kita udah tentuin, udah cari. V statik itu rumusnya CS dikalikan WT. Nah, enter, udah dapat hasilnya segini ya. Kita tandain lagi, kita udah dapat WT sama V statik. Habis itu kita ke sub lagi. Ini down dulu. Kita ke menentukan gaya geser dinamik pada struktur. Kita ke menu display, ke show table. Ininya yang tadi struktur outputnya masih sama ya, base fraction. Si load case-nya kita bedain. Sekarang kita pilih yang RSPX sama RSPY. Oke. Situ oke. Nah, muncul di sini datanya data globalnya yaitu untuk RXPX sama RXPY ini sama ini. Kita Ctrl C, kita copy di sini. Nah, ini tuh data RSPX, kalau yang ini RSPY. Nah, habis itu kita tuh sekarang membandingkan nilai RXPX sama V statik. Di sini kita lihat nilainya tuh lebih, untuk ketentuannya RXPX itu harus lebih besar dari V statik. Jadi di sini kan udah sesuai ya. Berarti si strukturnya udah oke. Nggak perlu ada yang dikoreksi lagi. Berarti sekarang kalau misalnya udah memenuhi, karena ini si RSPX-nya lebih besar daripada V statik, jadi kita tidak perlu menghitung atau menentukan faktor koreksi lagi. Kita langsung saja masuk ke sub lagi. Kita running dulu ya, running ulang. Udah gitu
kita tuh sekarang masuk ke tahap terakhir, yaitu analisis simpangan. Kita ke menu display, terus solid formnya ininya iya ganti ke RSP. Kita play, oke. Nah, nanti tuh di sini kalau misalnya diklik itu muncul angkanya seperti itu. Untuk U1 tuh yaitu gempa arah X, kalau misalnya U2 gempa arah Y. Itu sudah tampilannya seperti ini. Udah sampai sini. Rupanya video untuk tugas ketiga bagian analisis struktur ini dicukupkan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau dalam langkah-langkah mengerjakannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.